Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa harrama syirka wa nabiyyi ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum ayyama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu bil qur'ani min Allah min fadlihi wallahu wasmalim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi Ali Talqin bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a rajulu zawjatahu li hadatihi fatatihi wa in kanat ala tanuri. Pertama-tama yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang beserta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para penyuluh agama Islam Kecamatan Babakan Madang, juga tak lupa pada rekan-rekan remaja calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menyempatkan diri untuk hadir dalam rangka menghadiri undangan dari KUA Kecamatan Babakan Madang dalam mereka mengikuti bimbingan penasihatan pembinaan pelestarian perkawinan atau dengan disebut BP4. Perlu sekali dalam setiap melangkah kita akan melangkah ke depan itu kita harus punya persiapan, termasuk kita akan punya rencana akan menikah dan berumah tangga. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat terkait dengan persiapan pernikahan. Sebelum lebih lanjut untuk melangkah, terlebih dahulu harus diketahui apa itu nikah. Nikah dalam ada istilah syar'i dan ada istilah lughah. Kita ambil istilah syar'inya. Nikah itu adalah sebagaimana dalam fikih kita Kifayatul Akhir kami ambil definisinya adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutil arkan, yaitu suatu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Nikah itu ada syarat, ada rukun, sama seperti sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Syarat itu harus ada sebelum pelaksanaan, rukun itu harus sudah ada. Rukun itu harus ada pada pelaksanaannya. Contoh seperti sholat sah. Syarat sah sholat diantaranya adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, itu namanya syarat. Tuh, sama seperti nikah. Syarat nikah, apa itu diantara syarat nikah? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Kalau bukan Islam, salah satu di antara keduanya nggak bisa. Dalam Islam nggak bisa dilanjutkan pernikahannya karena memang tidak mencukupi syarat. Kemudian Islamnya bagaimana? Apa Islam doang tertulis di KTP, di KK dan sebagainya? Tidak. Karena nikah itu adalah ibadah, maka segala sesuatunya harus betul-betul sesuai dengan syariat yang diatur oleh agama. Itu Islam betul-betul satu kewajibannya adalah menjalani rukun Islam yang lima: sholat, zakat, puasa, terus bergaji ke Baitullah. Itu diantaranya adalah orang yang beragama kewajiban orang yang beragama Islam. Kemudian kedua balik. Yang kedua balik bagi laki-laki adalah laki-laki dan perempuan tamamu khamsa asyara sanatan, sempurna 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Adapun pada praknya bahwa
laki-laki itu ciri-ciri baliknya adalah pernah mimpi dan keluar sperma. Itu adalah laki-laki, ciri balik laki-laki, dan itu boleh menikah. Dan orang yang sudah balik berarti dia sudah memiliki tanggung jawab terhadap hukum Allah. Yang wajibnya harus dilaksanakan, yang haramnya harus ditinggalkan. Ketika melanggar keduanya, maka hukumnya adalah dosa. Ketika belum balik, meninggalkan yang wajib, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, tidak masalah buat orang yang belum balik. Nah, sehingga kalau belum balik mah belum masuk dalam syarat pernikahan. Tuh. Kemudian balik bagi perempuan, ya itu tadi sempurna sampai 15 tahun. Ada yang sudah misalkan 9 tahun atau 8 tahun sudah mengalami menstruasi, maka perempuan tersebut sudah masuk akil balik, sehingga disebut dengan baik laki-laki maupun perempuan tadi, kalau sudah masuk akil balik disebut dengan orang yang mukallaf, orang yang sudah terbebani hukum Allah, yang wajibnya harus dijalankan. Ketika ditinggalkan dia mendapat dosa. Itu orang yang mukallaf itu, yang wajibnya dijalankan, yang dilarangnya harus ditinggalkan. Kemudian kewajiban orang yang sudah balik tadi, sholat 5 waktu, puasa, zakat, pergi haji, itu adalah kewajiban orang sudah balik. Ketika ditinggalkan dosa lagi. Tuh. Kemudian masuk ke dalam rukun nikah. Rukun nikah ada berapa? Udah ada boleh kasih tahu? 5. 1 harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga harus ada wali. Wali. Terus yang keempat 2 orang saksi. Yang kelima ijab kabul. 1 mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan. Tuh, bagaimana? Yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Nah, bisa nggak dinikahkan? Yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Bisa nggak dinikahkan dalam Islam? Tidak bisa, haram hukumnya, dan itu akan merusak keturunan, akan musnah manusia. Ketika laki-laki dikawinkan dengan laki-laki nggak akan berkembang biak, manusia akan musnah di muka bumi ini, ya. Atau pertama perempuan, yang kedua mempelai perempuan, agak urus ini mah, ya, nggak akan berkembang biak, mau musnah manusia kalau begini caranya, ya. Makanya dalam Islam sangat dilarang, dan hal itu bukan saja terjadi pada zaman sekarang, zaman dahulu sudah pernah terjadi. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Alhamdulillah, yang sampai ya keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, diri kita jangan sampai tersentuh dengan pergaulan yang mengarah ke sana. Alhamdulillah. Karena itu adalah hal yang dimurkai Allah dan pernah terjadi pada zaman Nabi apa itu? Nabi Lut. Bila jangan sampai kita terkena imbas orang yang melakukannya, tapi kita kena imbasnya misalkan. Alhamdulillah. Murka Allah itu mengenai siapa saja. Kalau ada orang yang durhaka di dalam satu kampung, itu orang yang enggak melakukannya akan terkena bentuk bencananya. Karena apa? Ya kita juga salah juga. Orang yang enggak melakukannya pun termasuk salah juga, karena membiarkan atau tidak menggubris, sehingga Allah ketika menurunkan musibah itu udah nggak tanggung bunuh siapa aja udah. Nauzubillah min dzalik. Tuh. Pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali. Wali itu siapa sih wali? Bapak masih ada bapak? Ada. Berarti bapak
bapak ya, bapak. Kalau nggak bapaknya nggak ada, berarti kakeknya nggak ada, berarti uaknya nggak ada, apa uaknya. Jadi jalur wali itu dari bapaknya perempuan, dari orang ayahnya dari pihak mempelai perempuan. Satu tadi orang tua itu wali itu adalah bapaknya. Kedua kakeknya kalau nggak ada bapaknya ya, kakeknya. Kemudian kalau nggak ada kakeknya, uaknya, kakak dari bapak. Kemudian yang ketiga paman itu adalah adik dari bapak. Kemudian dari kakek, uak, paman nggak ada tuh. Atau dari yang lebih terdekat, kakak kandung laki-laki. Kakak kandung laki-laki sudah pasti dewasa ya, itu bisa jadi wali. Dan itu lebih utama, yang lebih yang ada wali akrab, wali yang lebih dekat. Atau adik kandung yang sudah dewasa bisa dijadikan wali. Kemudian tadi kakek, uak, paman pada nggak ada nih udah. Nah, anak-anaknya, anak dari uak disebut dengan saudara misan yang laki-laki ya, dari dari uak dari kakaknya bapak ya, anak kakaknya bapak, berarti saudara misan yang laki-laki itu bisa jadi wali. Kemudian anak dari paman, adiknya bapak pihak perempuan ya, itu bisa dijadikan wali. Itu saja mungkin ya, dapat kami sampaikan. Ini udah dibagi belum nih bacaan ini? Tadi satu ya, udah satu. Nanti bacaan ini dihafalin ya, dibaca. Di sini ada doa habis tubuh dibaca, doanya jangan lupa ya, dibuka ini bacaannya. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada judulnya doa habis tubuh ya. Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibus syaitan ma razaqtana. Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibus syaitan ma razaqtana. Coba ulangi. Bismillahi artinya ya, bismillah ya, itu harus dibaca doanya. Kenapa kita harus baca doa itu? Karena setan itu berjalan di mana saja, termasuk aliran darah kita. Dan bahkan ketika kita hubungan suami istri, di situ setan berperan. Ketika dia ikut di situ, nauzubillah, jangan sampai ya akan berpengaruh kepada keturunan kita. Maka kita berlindung pada Allah dari gangguan setan. Dan kemudian setelah itu ada ya kewajiban mandi juga. Setelah hubungan suami istri disunahkan untuk berwudu. Nggak ada di sini ya, di sini nggak ada. Disunahkan untuk berwudu. Setelah beres bersih, wudu, langsung mau tidur, mau makan, terserah setelah wudu mah. Itu. Kemudian setelah itu ada kewajiban namanya mandi wajib, mandi junub. Mandi junub ini bisa ya digunakan setelah suami istri atau yang setelah haid atau yang setelah melahirkan. Ini ada kewajiban namanya mandi junub. Ada niatnya di situ. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rab'al hadasil akbar an jamil badani fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu rab'al hadasil akbar an jamil badani fardhan lillahi ta'ala. Baca. Itu dibaca sebelum kita menyiramkan air ke bagian badan kita ya. Dibaca doanya. Kemudian cara susunan sunnahnya
ketika kita menyiramkan air, yang pertama harus kita siramkan bagian mana dulu? Bagian mana dulu? Bagian kepala sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kanan sebanyak 3, sebelah kiri. Nah, selanjutnya tadi kembali ke masalah tadi syarat keislaman orang yang menikah. Tadi saya ulas lagi, keislaman orang yang menikah betul-betul dalam keadaan Islam sehingga pernikahannya betul-betul sempurna sesuai dengan syariat. Apa itu keislamannya harus dijaga, ya. Orang itu beragama Islam dan tidaknya nggak kelihatan, pakai jilbab, pakai tapih, yang segala macam, laki-laki peci, koko, jubah, dan sebagainya. Nggak kelihatan Islam dan tidaknya seorang, karena Islam dan tidaknya seorang itu tergantung dari ucapannya. Orang itu bisa kafir sesaat, bisa Islam sesaat tergantung daripada ucapannya. Sehingga kita harus berhati-hati dalam berucap apalagi terkait dengan masalah tauhid kita kepada Allah, yang terkait dengan kemurtadan kita, ya. Kita dari Islam bisa saja jatuh ke murtad ketika kita bicaranya itu sembarangan. Contoh seperti kita berkewajiban untuk iman kepada Al-Quran, sementara dia mengatakan ada satu ayat yang dia tidak percayainya. Nah, itu orang itu akan menjadi murtad. Sehingga ketika nanti penghulu mengajak baca syahadat, mengajak baca istighfar, ikutin supaya betul-betul dalam pernikahan itu betul dalam keadaan beragama Islam, gitu ya. Dan nanti dalam pernikahan itu nanti pelaksananya laki-laki posisi sendiri di depan penghulu, jangan didampingi dulu oleh perempuan sebelum dinyatakan sah, ya, supaya bisa jadi budaya yang bagus. Jangan membudayakan yang bertentangan dengan syariat. Ya, karena ibadah itu syariat, ya harus sesuai dengan syariat. Gitu. Saja mungkin yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan selamat, semoga diberikan kelancaran dalam segala urusannya, ya, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan punya anak yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adresan yang belum selesai, mungkin ke siapa tadi? Siapa tadi bisa? Udah belum? Udah selesai semua ya. Tinggal pamit aja.